Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Maulana Syukur dari Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Administrasi Bisnis semester 1B. Jadi di sini saya akan memenuhi tugas untuk ujian tengah semester di mata kuliah Pendidikan Pancasila untuk membuat video materi tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang diresmikan pada 18 Agustus 1945 sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pedoman untuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila mencerminkan nilai-nilai luhur yang harus diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum negara, tetapi juga sebagai panduan moral, sosial, dan budaya dalam kehidupan sehari-hari. 1. Pengertian Pancasila. Pancasila terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Jadi Pancasila adalah 5 prinsip dasar yang menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia. 5 sila dalam Pancasila adalah kebutuhan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila tidak hanya sekedar rumusan dasar negara, tetapi juga sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup, Pancasila memberikan arah dan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus dijadikan acuan untuk membangun masyarakat yang sejahtera, adil, dan beradab. Yang ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai bangsa yang menjemuk dengan keberagaman agama dan keyakinan, sila pertama mengajarkan bahwa bangsa Indonesia harus hidup rukun dan saling menghormati dalam keberagaman dan keyakinan, serta menjunjung tinggi kebebasan dan beragama. Ini mencerminkan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara harus dilindas oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengajarkan untuk selalu memperlakukan sesama manusia dengan adil dan beradab, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan. Pandangan hidup ini menerapkan pada prinsip kesetaraan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks kehidupan berbangsa, ini berarti menjaga martabat
dan hak setiap individu serta menciptakan kehidupan yang harmonis. Dan selanjutnya ketiga, persatuan Indonesia. Pancasila menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Keberagaman suku, budaya, agama, dan bahasa harus menjadi kekuatan dalam memperkokoh integritas bangsa. Dalam kehidupan bernegara, persatuan ini menjadi landasan untuk menciptakan bangsa yang solid, menjaga stabilitas sosial, dan menghindari perpecahan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sila keempat, menerapkan pentingnya sistem demokrasi yang didasarkan dalam musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, prinsip ini mengajak rakyat Indonesia untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik, memilih pemimpin dengan bijaksana, serta memprioritaskan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau golongan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima mengandungkan makna pentingnya penerapkan keadilan sosial bagi dalam bidang ekonomi, sosial, politik maupun budaya. Negara harus memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Pancasila mengajarkan bahwa pembangunan dan kemajuan bangsa harus didasarkan pada prinsip keadilan sosial, di mana semua rakyat dapat merasakan manfaatnya. Yang ketiga, Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila berperan sebagai dasar yang memandu seluruh kebijakan dan tindakan negara. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila harus diterjemahkan dalam berbagai kebijakan dan tindakan yang mempengaruhi kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Yang pertama, kesatu dalam bidang politik. Pancasila memberikan dasar untuk membangun sistem politik yang demokratis, di mana masyarakat memilih hak untuk memilih pemimpin dan berpartisipasi dan dalam pembuatan kebijakan. Sila keempat tentang demokrasi dan musyawarah menjadi prinsip dalam proses politik. Yang kedua, dalam bidang ekonomi, Pancasila menekankan pentingnya sistem ekonomi yang keadilan. Pancasila mengajarkan bahwa kekayaan alam dan sumber daya yang ada di Indonesia harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat banyak, bukan untuk segelintir orang. Ini menciptakan dasar bagi pembangunan ekonomi yang merata dan berkeadilan. Dan selanjutnya yang ketiga, dalam bidang sosial dan budaya. Pancasila menurut adanya penghargaan terhadap keberagaman, budaya, kebebasan beragama, prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial juga harus diimplementasikan dalam kehidupan sosial untuk menciptakan hubungan yang harmonis antar sesama warga dan bangsa. Dan selanjutnya yang keempat, tantangan dalam mengimplementasikan Pancasila. Walaupun Pancasila sudah diterima sebagai pandangan hidup bangsa, dalam kenyataannya masih banyak tantangan dalam implementasinya. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain yaitu kesanjangan sosial dan ekonomi yang masih terjadi di masyarakat. Dan yang kedua, korupsi yang merusak prinsip keadilan dan kesejahteraan. Dan yang ketiga, intoleransi antar kelompok yang berbeda agama, budaya, dan suku. Dan yang terakhir, untuk itu seluruh elemen bangsa harus bekerja sama dalam mengatasi tantangan apapun itu dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Mungkin itu saja dari saya. Saya menyimpulkan dan kesimpulan dari saya yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk karakter dan arah bangsa. Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan antar sesama warga negara maupun dalam pengambilan keputusan dalam pemerintahan juga. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kita dapat menciptakan kehidupan yang adil,
makmur dan pastinya penuh kedamaian. Dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia sebagai bangsa, sudah seharusnya kita berkomitmen untuk selalu menjaga dan melestarikan Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup kita. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Mohon meminta maaf jika banyak kekurangan atau kesalahan yang barusan saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan. 1 Juni 1945, hari bersejarah lahirnya Pancasila yang hingga kini dipakai sebagai dasar negara Indonesia. Di hari itu, konsep dan rumusan awal Pancasila disampaikan Bung Karno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dipimpin Rajiman Widyodiningrat. Bung Karno memaparkan Pancasila sebagai kelengkapan negara yang dibutuhkan Indonesia saat merdeka dalam periode sidang 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Pancasila hadir sebagai hasil dari proses perenungan diri Bung Karno ketika diasingkan ke ND Flores, Nusa Tenggara Timur pada 14 Januari 1934 hingga 18 Oktober 1938. Pergerakan Soekarno dianggap berbahaya, sehingga pemerintah kolonial Hindia Belanda membuang Bung Karno ke tempat yang jauh di Pulau Flores. Bung Karno tak patah arang. Semangatnya membawa Indonesia lepas dari penjajahan tetap menyala. Di dalam kesunyian saat pengasingan, lahir gagasan besar, cikal bakal ideologi negara yang menjadi alat pemersatu bangsa. Salam Pancasila. Perjalanan panjang lahirnya Pancasila terukir dalam sejarah. Pancasila bukan sekedar simbol persatuan dan kesatuan bangsa. Tetapi lebih dari itu, Pancasila adalah acuan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bagai mutiara tiada tara. Sejatinya Pancasila bisa merangkul bangsa Indonesia yang majemuk. Senantiasa bersatu dalam perbedaan, hidup berdampingan dan gotong royong, tanpa memandang suku, ras, ataupun agama. Salam Pancasila. Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.